Berkah Gusti Allah, pada hari ini Polri melaksanakan kegiatan rapat koordinasi tentang pelaksanaan pemilu atau operasi mantap berata 2023-2024. Rakor yang diadakan pada hari ini bertujuan untuk mengecek kesiapan Polri dalam rangka pelaksanaan pemilu 2023-2024 berjalan dengan aman, lancar, tertib pada pelaksanaan pemilu ataupun setiap tahapan pemilu dilaksanakan nantinya bisa berjalan sesuai dengan harapan yang sudah kita tetapkan bersama, dan pemilu dapat berjalan dengan damai seperti yang kita inginkan atau kita dambakan untuk memilih wakil-wakil pemimpin bangsa ini dengan baik, dengan jujur, dengan adil dan transparan. Dan pada pelaksanaan hari ini tadi pagi dihadiri oleh Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, kemudian dilanjutkan dengan pembekalan dari Bapak Kapolri, dan yang ketiga tadi pengarahan dari Bapak Mendagri. Pada pelaksanaan operasi mantap berata 2023-2024, Polri menurunkan personil sebanyak 434.197 personil, baik yang berada dalam satuan tugas di Mabes Polri maupun yang ada di Satgasda di daerah atau di Polda masing-masing. Untuk Kaops Operasi Mantap Berata 2023-2024, Satgas Pus dipimpin oleh Bapak Kabar Kam, Bapak Komjen Pol Fadil Imron dengan wakil Bapak Dankor Brimob. Kemudian untuk Satgasda dipimpin oleh Bapak Kapolda dan jajarannya. Kemudian untuk pelaksanaan pemilu pada nantinya diharapkan bahwa pengamanan mulai dari tahapan pemilu bisa kita laksanakan secara maksimal, dan tentunya yang menjadi puncaknya nanti pada waktu pelaksanaan pemilu langsung di TPS disesuaikan dengan karakteristik wilayah yang ada. Jadi kalau wilayahnya aman, rawan, ataupun yang dianggap rawan satu, itu tentunya akan berbeda dengan daerah-daerah tertentu yang dinyatakan aman pada waktu penentuan daerah-daerah aman dan rawan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bawaslu maupun dari BIK. Untuk itu harapan kita bersama bahwa insya Allah pemilu dapat kita laksanakan dengan aman, dengan tertib, sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin itu awal dari saya, ada masukan dan saran dari teman-teman sekalian. Ya, baik. Untuk masalah anggaran saat ini masih menjadi dua versi, yaitu nanti akan dilaksanakan 2 putaran atau 1 putaran. Maka dari itu anggaran secara umum sudah ditetapkan, namun saat ini Polri juga sedang mengajukan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk bisa mengantisipasi apabila terjadi putaran kedua. Jadi kita tidak berspekulasi, tetapi secara utuhnya nanti akan kita sampaikan berikutnya berapa anggaran yang sudah disepakati atau disetujui oleh pemerintah, dalam hal ini dari Kementerian Keuangan. Angkanya sudah ada. Nanti akan kami sampaikan setelah kita cross-check dari hasil terakhir, karena ini bolak-balik kita berkoordinasi dengan kementerian maupun dengan DPR untuk bisa mendapatkan tambahan anggaran. Nah, saat ini dari angka pertama sampai dengan angka saat ini ada perubahan atau belum, nanti akan disampaikan berikutnya. Ada lagi? Ya, kerawanan mungkin bisa dilihat di Google, karena saat ini Bawaslu sudah mengeluarkan peta kerawanan pemilu, dan ada juga yang dikeluarkan oleh intelijen dari BIK dengan peta kerawanan pemilu tertentu dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan dan hasil penelitian dengan stakeholder terkait lainnya yang bisa membantu dalam rangka menentukan kerawanan wilayah terkait dengan pemilu. Ya.
Ya, tentu saja dengan adanya peta kerawanan, tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan dalam arahannya bahwa Polri tidak underestimate terhadap daerah-daerah yang ditetapkan rawan. Jadi bukan daerah yang dinyatakan rawan yang hanya menjadi atensi, tetapi Bapak Kapolri menekankan bahwa anggaplah semua daerah itu adalah rawan. Jangan sampai yang tidak termasuk dalam daerah tercantum dalam daerah rawan, tetapi malah juga tidak diwaspadai oleh kita semua. Maka dari itu Bapak Kapolri menyampaikan kepada para Kapolda dan beserta Rakor tadi bahwa semuanya tetap waspada sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Potensi-potensi gangguan keamanan yang ada di wilayah masing-masing untuk mulai diselesaikan dari sekarang, sehingga apabila nanti pelaksanaan pemilu dilaksanakan, potensi-potensi gangguan atau ambang gangguan tadi tidak menjadi gangguan nyata. Diharapkan hal-hal yang akan nantinya mengganggu Kamtibmas menjelang pemilu sudah bisa diantisipasi atau bisa dimediasi, sehingga wilayah akan lebih fokus untuk melaksanakan pengamanan pemilu 2023-2024. Ada yang lain dulu? Gantian.